Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh teman-teman pada saat sesi tanya jawab kemarin di kelas. Jadi untuk mengefisienkan waktu langsung saja, dari saudari Nur Fadillah kemarin bertanya mengapa layanan dasar dianggap penting dalam sistem bimbingan dan konseling komprehensif. Jadi layanan dasar penting karena merupakan pondasi utama dalam membantu seluruh siswa mencapai perkembangan optimal. Melalui layanan ini, guru BK memberikan pembinaan dan pencegahan dini agar siswa mampu memahami diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar, berperilaku positif, serta mengembangkan keterampilan sosial dan akademik sebelum timbul masalah serius. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Nurul Qalbi kemarin bertanya prinsip atau pertimbangan apa yang harus diperhatikan dalam melakukan asesmen dalam layanan bimbingan konseling. Jadi, dalam asesmen, guru BK harus memperhatikan objektivitas, kejujuran, relevansi, kerahasiaan, dan keadilan. Asesmen dilakukan bukan untuk menilai baik buruk siswa, tetapi untuk memahami kebutuhan, potensi, dan masalah mereka sehingga layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi individu siswa. Selanjutnya, dari Nurul Magfira kemarin bertanya apa tujuan utama dari diterapkannya model BK komprehensif atau bimbingan konseling komprehensif di satuan pendidikan. Tujuannya adalah agar siswa dapat berkembang secara menyeluruh atau holistik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Model bimbingan dan konseling komprehensif membantu siswa menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan hidup sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Nur Fadila Keti kemarin bertanya mengapa penyusunan program bimbingan konseling harus berlandaskan pada tujuan pendidikan nasional dan visi misi sekolah. Jadi saya jawab karena bimbingan konseling merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dengan berlandaskan pada visi dan misi sekolah. Program bimbingan konseling akan selaras dengan arah pembinaan karakter dan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan kelima dari Siti Nur Afia. Jelaskan perbedaan antara landasan filosofis dan landasan psikologis dalam bimbingan komprehensif. Jadi landasan filosofis berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pandangan hidup, yaitu keyakinan bahwa setiap siswa berharga dan memiliki potensi untuk berkembang. Adapun landasan psikologis yaitu didasarkan pada teori-teori psikologis tentang perkembangan, kepribadian, dan perilaku individu agar layanan bimbingan konseling sesuai dengan tahap tumbuh kembang siswa. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan ke-6 dari saudara Muhammad Rio yang bertanya apa saja jenis layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan kepada siswa. Jadi jenis layanan bimbingan konseling mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama layanan dasar atau pengembangan potensi dan karakter. Yang kedua ada perencanaan individual atau bimbingan karir dan masa depan siswa. Yang ketiga, layanan responsif atau menangani masalah yang muncul. Dan yang terakhir, dukungan sistem, yakni kerjasama dengan pihak sekolah, guru, orang tua. Kegiatan ini dapat dilengkapi dengan asesmen, konsultasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh dari saudari Nurul Hikmah, apa fungsi dari layanan responsif dalam menangani masalah siswa? Jadi fungsi utamanya adalah memberi bantuan langsung dan segera kepada siswa yang sedang menghadapi masalah pribadi, sosial, akademik, atau karir. Dengan layanan ini, guru bimbingan konseling membantu siswa menemukan solusi, mengendalikan emosi, dan memulihkan motivasi belajar.
Selanjutnya, pertanyaan ke-8 dari Saudari Yusria Nabila. Apa prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling komprehensif? Jadi, prinsip bimbingan konseling komprehensif meliputi yang pertama keterpaduan dengan program pendidikan sekolah. Yang kedua berorientasi pada perkembangan individu, bersifat preventif dan pengembangan. Dan yang keempat menghormati keunikan dan martabat siswa. Yang kelima menjaga kerahasiaan. Yang keenam tanggung jawab profesional. Dan yang terakhir kerjasama dengan guru, orang tua, dan masyarakat. Prinsip ini menjamin layanan bimbingan konseling dilakukan secara etis dan efektif. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Muhammad Nursidin. Bagaimana guru bimbingan konseling mengintegrasikan layanan dasar ke dalam kegiatan belajar mengajar? Jadi, guru bimbingan konseling dapat bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk mengaitkan nilai-nilai karakter dan keterampilan sosial ke dalam pelajaran. Misalnya saat pelajaran bahasa Indonesia, siswa diajak berdiskusi tentang kerjasama dan empati. Dengan cara ini, layanan bimbingan konseling menjadi bagian alami dari kegiatan belajar. Kita langkah ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Zahra Nabila. Apa nilai-nilai filosofis yang mendasari pelaksanaan bimbingan konseling komprehensif di sekolah? Jadi nilai-nilai filosofisnya mencakup penghargaan terhadap martabat manusia, kebebasan memilih, tanggung jawab, keadilan, dan kesejahteraan individu. Bimbingan konseling komprehensif berpandangan bahwa setiap siswa memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh layanan bimbingan tanpa diskriminasi. Selanjutnya pertanyaan ke-11 dari Saudari Nur Afika. Kemarin bertanya, apakah perencanaan individual adil bagi semua siswa, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan sosial ekonomi atau berasal dari latar belakang minoritas yang akses informasinya minim? Jadi jawabannya itu ya, perencanaan individual tetap adil jika guru bimbingan konseling melaksanakan prinsip inklusif dan keadilan sosial. Artinya, semua siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapat informasi, bimbingan, dan dukungan dalam merencanakan masa depan mereka. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Muhammad Lutfi Maulidin. Bagaimana penerapan komponen-komponen bimbingan dan konseling komprehensif dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah? Jadi penerapan 4 komponen bimbingan konseling, yakni dasar, individual, responsif, dan dukungan sistem, membantu siswa meningkatkan motivasi belajar, karakter positif, dan arah masa depan yang jelas. Dengan begitu, suasana belajar menjadi lebih kondusif dan kualitas pendidikan sekolah secara keseluruhan meningkat. Jadi kita melangkah ke pertanyaan ke-13 dari Saudara Muhammad Imran. Dalam konteks sekolah, era digital sekarang, bagaimana komponen bimbingan konseling komprehensif bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang banyak berinteraksi di dunia maya? Jadi, bimbingan konseling perlu beradaptasi dengan penggunaan teknologi digital seperti bimbingan online, literasi digital, dan konseling berbasis media sosial. Guru bimbingan konseling juga berperan dalam mengajarkan etika digital, keamanan siber, dan pengendalian diri di dunia maya, agar siswa menjadi pengguna internet yang bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pertanyaan ke-11 dari Saudari Rahmadani. Kemarin bertanya bagaimana peran guru BK dalam melaksanakan layanan responsif terhadap masalah siswa. Jadi, guru bimbingan konseling berperan sebagai pembimbing, pendengar, aktif, dan mediator. Ia membantu siswa memahami akar masalahnya, memberikan alternatif solusi, serta menghubungkan dengan pihak terkait bila perlu, yakni orang tua, wali kelas, atau tenaga ahli, sambil tetap menjaga kerahasiaan dan empati. Dan pertanyaan terakhir dari Saudara Rizky. Kemarin bertanya apa jenis layanan bimbingan yang cocok diberikan ke SMA atau madrasah aliyah. Jadi, layanan yang cocok adalah bimbingan karir dan perencanaan masa depan,
karena pada tahap ini siswa sedang mempersiapkan diri untuk kuliah atau bekerja. Selain itu, layanan bimbingan belajar, pengembangan kepribadian, dan konseling pribadi juga penting untuk membantu siswa mengenal potensi dan arah hidup mereka. Jadi mungkin itu yang sempat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukran katsir. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.